Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih bagaimana perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia? Nah ternyata pendidikan yang ada di Indonesia itu terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase sebelum kemerdekaan dan yang kedua fase setelah kemerdekaan. Nah fase sebelum kemerdekaan ini dibagi lagi menjadi 5 masa. Yang pertama adalah masa Hindu-Buddha dan yang kedua masa Islam. Yang ketiga masa Portugis, yang keempat masa Belanda, dan yang kelima adalah masa Jepang. Nah, fase setelah kemerdekaan itu terbagi lagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan, yang kedua masa demokrasi liberal, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Baik, kita masuk ke penjelasan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Nah, kita masuk ke masa yang pertama yaitu masa Hindu-Buddha. Nah, sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha itu berbentuk sistem gurukula. Nah, di mana siswa tinggal bersama-sama dengan gurunya di pertapaan. Bagaimana sih dengan pembelajarannya? Nah, pembelajarannya itu berlangsung dengan sistem tanya jawab. Nah, materi yang diajarkan tentang keagamaan dan kesusilaan. Oke, kita lanjut ke masa kedua yaitu masa Islam. Nah, masa Islam ini pendidikan terjadi di pondok pesantren. Nah, metode pendidikan agama yang diberikan di pesantren ialah dengan cara bendungan dan sorogan. Dan lingkungan pesantren ini berusaha menumbuhkan satu pola hidup sederhana dan hemat agar mampu hidup mandiri. Selanjutnya kita akan masuk masa Portugis. Nah, pada tahun 1536, pengusaha Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari. Nah, di mana sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Nah, di dalam sekolah ini diajarkan pelajaran agama. Selain itu juga diajarkan cara membaca, menulis, berhitung, atau bahasa Latin. Kita masuk masa keempat yaitu masa Belanda. Nah, konteks pendidikan dan pengajaran pada masa Belanda pada prinsipnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Nah, kita masuk pada masa terakhir sebelum kemerdekaan. Nah, yaitu masa Jepang. Nah, pendidikan pada masa Jepang ini hanya ada satu macam, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun. Nah, kemudian Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di mana bertujuan untuk mengawasi orang-orang di Indonesia. Kemudian, sekolah yang menggunakan bahasa Belanda serta memberikan pengetahuan tentang Belanda dan Eropa akan segera ditutup. Oke, kita lanjutkan pada fase setelah kemerdekaan. Kita akan bahas dulu yang pertama yaitu awal kemerdekaan. Nah, pendidikan di Indonesia itu pada awal kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan ada 4 tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan rendah, yang kedua pendidikan menengah pertama, yang ketiga pendidikan menengah atas, dan yang keempat pendidikan tinggi. Nah, setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pengajaran dari semua lapisan masyarakat. Sistem pendidikan seperti zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Selanjutnya kita masuk ke masa yang kedua yaitu masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa demokrasi liberal, tingkatan SMP itu ditambah 2 pelajaran baru, yaitu ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga. Kemudian, adapun tingkat SMA, mulai kelas 11 dilakukan penjurusan atau penggolongan, yaitu budaya, sosial, serta ilmu pasti dan alam. Adanya jenjang persekolahan dan pembagian jurusan digunakan untuk memperhatikan para siswa di mana mereka dipersiapkan memasuki perguruan tinggi setelah lulus dari SMA. Kita lanjut pada masa ketiga yaitu masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun untuk mengenyam pendidikan di sekolah dasar atau biasa disebut dengan wajib belajar 6 tahun. Kemudian, di samping itu, ada dampak negatifnya juga pada pendidikan Orde Baru ini. Dikarenakan sistem pemerintahannya otoriter, sehingga paham Orde Baru yang membuat kita khawatir buat melangkah lebih maju. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi.
Nah, masa reformasi ini terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi daerah. Dalam hal tenaga kependidikan, diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada masa reformasi ini sering mengalami pergantian kurikulum seiring bergantinya presiden dan juga menteri pendidikan. Baik, demikian penjelasan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.